Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas bahasa. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan membahas tentang teks cerita pendek. Berbicara tentang teks cerita pendek, ada banyak sekali cerita-cerita yang dari dulu saya suka membacanya. Contohnya, ada Putri Salju, ada Cinderella, ada Bawang Merah, Bawang Putih, Timun Emas, Abu Nawas, dan masih banyak lagi. Baik, apakah kalian tahu apa sih teks cerita pendek atau yang lebih disingkat dengan cerpen? Teks cerita pendek atau cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Ciri-ciri cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama, panjang karangan kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, ceritanya singkat, pendek, padat, atau lebih pendek dari novel. Yang ketiga, ceritanya fiktif dan rekaan. Yang keempat, habis dibaca sekali duduk. Yang kelima, penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Yang keenam, mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Yang ketujuh, tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Unsur intrinsik dalam sebuah cerpen yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama dari sebuah cerpen, seperti cinta, persahabatan, sosial, kedengkian manusia, dan sebagainya. Contoh dalam cerpen Pohon Keramat yang ada pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 itu bertemakan modernisasi. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan, yaitu pemeran, watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, tokoh dan penokohan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama, yaitu merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Kemudian yang kedua ada tokoh tambahan, yaitu merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Nah, tahukah kalian pemeran yang ada pada cerpen Pohon Keramat? Nah, yaitu saya, kakek, Mbak Jaya Sakti, pasukan Belanda, penduduk desa, penggerak bangunan. Nah, kemudian penokohan ini meliputi watak atau karakter tokoh, yaitu sifatnya ya. Sifat tokoh ini dibagi menjadi 4. Ada protagonis, ada antagonis, tritagonis, dan figuran. Nah, protagonis ini yaitu sifat watak yang baik. Nah, antagonis ya sifat watak yang jahat. Tritagonis yaitu sifatnya penengah. Kemudian figuran yaitu tokoh tambahan seperti yang ada pada yang atas tadi ya, tokoh yang tidak terlibat dalam konflik yaitu tokoh tambahan. Kemudian yang ketiga ada latar. Nah, latar ini dibagi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Nah, latar tempat contohnya misalkan di sekolah, di Jakarta, di kebun, di pinggir sungai. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua ada latar waktu. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Waktunya misalkan di pagi hari pukul 7 saat matahari mulai terlihat. Nah, atau latar waktunya pukul 12 siang atau sore hari dan sebagainya. Kemudian latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Nah,
latar suasana ini, misalkan suasananya bagaimana yang kamu rasakan di cerpen ini. Suasananya gembira, bisa sedih, bisa senang, menangis, haru, biru, dan sebagainya. Unsur yang keempat yaitu alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur atau plot ini ada 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Kemudian yang ketiga, alur campuran. Alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yaitu pandangan pengarang terhadap cerpen. Sudut pandang ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, yaitu aku, saya, dan sebagainya. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang disampaikan dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Sudut pandang orang ketiga ini terbagi atas orang ketiga terarah dan orang ketiga serba tahu. Kemudian yang keenam ada amanat. Amanat yaitu pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Nah, setelah kamu membaca cerpen tersebut, kamu akan memahami amanat apa yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut. Nah, amanat ini dibagi menjadi 2, amanat yang tersirat dan tersurat. Nah, yang dimaksud dengan amanat tersirat adalah amanat yang dicantumkan langsung pada teks cerpen tersebut. Kemudian alamat yang tersurat yaitu tidak dicantumkan langsung sehingga pembaca harus menafsirkan sendiri. Amanat yang ada pada cerpen Pohon Keramat yaitu kita harus menjaga dan melestarikan alam sehingga alam mau bersahabat dengan kita. Nah, yang ada pada cerpen Pohon Keramat ini termasuk amanat tersurat ya, karena tidak dicantumkan langsung. Kemudian yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Struktur isi cerpen. Struktur isi cerpen dibagi 4. Yang pertama ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Yang pertama, orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, suasana perasaan, dan waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Kemudian yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Kemudian ada komplikasi, yaitu cerita bergerak menuju konflik atau pertentangan yang salah atau puncak masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Kemudian yang terakhir ada resolusi. Resolusi adalah solusi masalah, yakni bagaimana pengarang mengakhiri sebuah cerita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.